Ayo temui Arnold. Selama hampir 1 jam dia mencoba memutuskan apa yang harus dipilih antara air kelapa dan cola. Sangat orisinal ya Arnie. Arnold, kau memang selalu jadi sumber masalah. Itu terlihat sangat buruk. Kau perlu masuk rawat inap segera. Kau tidak akan berhasil sampai rumah sakit. Jantungmu bisa berhenti. Kau memerlukan transfusi darah darurat untuk menjaga tekanan dalam sistem peredaran darahmu itu. Selama Perang Vietnam, infus kelapa kadang-kadang digunakan untuk mengobati yang terluka. Hebatnya, air kelapa sangat mirip dengan plasma darah manusia. Jadi, apa yang kita punya? Cola? Baiklah, ayo mulai kerjakan. Tapi pertama kau harus membuang semua gasnya. Jika gas yang terkandung dalam minuman masuk ke dalam pembuluh darah, itu benar-benar akan meledakkanmu dari dalam. Cola mengandung gula, glukosa. Ini adalah sumber energi cepat yang sempurna dan memungkinkanmu untuk benar-benar jadi bersemangat. Ini terlihat berfungsi. Cola telah mengalir dalam tubuhmu. Tapi penampilanmu sedikit berubah, sobat. Bahkan rambutmu jadi berubah warna. Tapi di sisi lain, kau akan menjadi tamu yang paling disambut di pesta anak-anak manapun. Dengan begitu banyak kafein dalam cola mengalir melalui pembuluh darahmu, kau hanya perlu tidur setiap 3 hari sekali. Sekarang kau punya lebih banyak waktu daripada orang biasa. Lagi pula, bahkan atlet profesional pun minum cola untuk mendapatkan energi yang cepat. Dan kau selalu bisa mendapatkannya dengan mudah di supermarket terdekat. Jangan, hentikan dasar kau kamikaze gila. Hanya 1 Mentos saja yang bisa mengubahmu menjadi rudal darat ke udara. Jangan khawatir, itu tidak akan merusak harimu. Cola bahkan membantu memerangi depresi ringan. Tapi, sejujurnya Arnold, cola dalam darahmu sebenarnya mematikan. Mata, ginjal, saraf, dan jantungmu akan paling menderita. Ya, tampaknya cola bukanlah pilihan. Jadi, bangunlah dasar bodoh, cuaca buruk tidak bisa dijadikan alasan untuk libur. Apa, kau tidak mau pergi bekerja? Kalau begitu aku sarankan bekerja saja di tempat tidur. Saat NASA mempelajari bagaimana gravitasi nol berdampak pada seseorang, mereka membayar $18.000 pada seorang sukarelawan untuk berbaring di tempat tidur selama 70 hari. Jangan coba-coba untuk bangun, Arnie. Aku menyewa sniper yang akan membunuhmu pada percobaan pertamamu. Kau akan makan, minum, dan melakukan hal lainnya sambil berbaring. Sampai jumpa, sobat. Hei, apa kau sudah tidur? Bagaimana kabarmu? Aku rasa tidak begitu baik. Sepertinya berat badanmu bertambah. Semua energi dari makanan yang kau santap tidak akan pergi kemanapun. Tapi luka ulcus decubitus itu buruk. Karena tekanan darah tinggi, darah berhenti mengalir ke kulit. Hei, tunggu dulu kawan. Kabar baik, Arnold. Kau hampir mendekati rekor yang dibuat oleh ilmuwan Soviet. 370 hari di tempat tidur. Kau tidak terlihat seksi. Setiap hari kau kehilangan 5% massa ototmu. Selain itu, tulangmu juga rusak. Dan karena kurangnya mobilitas, tulang tidak mampu memperbaiki diri dan dengan cepat mulai merapuh. Dan juga sebaliknya, tertidur dengan berbaring menjadi tidak mungkin. Tanpa merubah aktivitas, otak menjadi tidak tahu jam berapa sekarang atau kapan waktunya tidur. Tapi ini ada kelebihannya. Kau bisa menonton semua acara favorit berulang-ulang kali. Aku akan meninggalkanmu sendiri. Nikmati pertunjukannya, Arnold. Oh, astaga, Arnold. Apa yang kau lakukan pada dirimu sendiri? Aku hanya bercanda soal sniper itu. Sangat tidak bagus terlalu banyak berbaring. Hei, aku lihat pesta minum malammu sukses besar. Tapi jangan lupa, di pagi hari kau ada konferensi untuk YouTuber dengan IQ di bawah 60. Dan jika terlambat, karirmu akan tamat. Tak ada waktu untuk ke toilet. Kau harus menahannya, kawan. Kandung kemih kita ini bisa menahan 150 sampai 200 mili cairan. Tapi setelah 400 sampai 500 mili, kau akan mulai merasakan tekanan. Kau pasti sudah minum banyak. Sepertinya si bos sedang kesal. Dan sudah pasti dia tidak akan membiarkan siapapun izin ke kamar mandi. Cairan itu diserap ke dalam ginjal, lalu turun lewat ureter ke kandung kemih. Mungkin kau merasa sedikit stres, Arnold, karena kini kau harus menahan kencing dengan ototmu. Aku sarankan kau jangan tertawa, Arnold, ataupun bersin, batuk,
hal semacam itu bisa melemahkan otot dan kau mungkin akan mulai bocor. Hore, waktunya istirahat. Kau selamat. Umumnya manusia pergi ke kamar mandi 6-8 kali sehari. Kau tidak beruntung, Arnold. Di zaman dahulu, aturan kesopanan mengizinkan orang untuk buang air kecil di depan umum dan pemisahan toilet menjadi toilet pria dan wanita baru muncul di tahun 1792. Oke, istirahat selesai kawan dan sekarang giliranmu untuk memberikan presentasi. Jika kau tahan dalam jangka waktu yang lama, dinding kemih bisa merenggang agar kau bisa menahan lebih banyak air seni. Tapi ini bisa berbahaya. Bakteri dan asam dalam urin bisa naik kembali ke ginjal, menyebabkan sistitis dan pyelonephritis. Sepertinya Arnold, semua orang setuju dengan ketidakpuasanmu pada kebijakan perusahaan. Ayolah Arnold, aku tahu kau bisa menahannya sebentar lagi. Hanya 50 pembicara lagi, lalu kau bebas. Nah, sudah selesai. Waktunya pulang. Dan Arnold, kusarankan jangan membuat gerakan tiba-tiba. Jika kemihmu sepenuh itu, dia bisa meledak. Yeay, kau hampir sampai di rumah. Kini kita hanya perlu melewati jam sibuk pagi hari. Bergerak perlahan. Oh tidak, sepertinya tetanggamu menghampirimu Arnold. Kau tahu, pria yang suka memberikan pelukan erat ketika bertempur. Arnie, kau habiskan semua uangmu untuk peternakan online lagi? Oke, baiklah. Kini kau harus makan makanan virtual. Omong-omong, apa kau tahu kalau Bill Gates itu adalah pemegang kartu emas McDonald? Itu akan memberikanmu hak makan di sana gratis. Dan kau jelas lebih membutuhkan itu dibanding orang lain. Oh, mulai dari mana? Aku sarankan Suicide Burger Special dari Burger King. Berisi 4 patty, 4 iris keju, dan bacon. 800 kalori. Dan ini dia kentang goreng Mickey D-nya. Mereka berisi 19 bahan rahasia. Arnold, makan! 1 patty burger bisa terdiri dari potongan 100 sapi berbeda sekaligus. Secara total untuk industri makanan cepat saji, 50 juta sapi dibantai tiap tahunnya. Apa kau sudah selesai, Arnold? Kalau begitu minum sodanya. Di sini memang gratis karena bisa membangkitkan selera makanmu. Untungnya, untuk memuaskan kebutuhanmu, sudah ada 39.000 McDonald's yang dibuka di 120 negara di seluruh dunia. Dan di Inggris, bahkan minyak daur ulang dari kentang goreng menjadi bahan bakar truk. Sepanjang 20 tahun terakhir, jumlah orang kegemukan di dunia bertambah 3 kali lipat. Sebaiknya kau berhenti, Arnold, karena dengan makanan seperti ini, berat badanmu akan bertambah 10% tiap bulan. Dan ini akan mengarah kepada... Arnold, ayo berhentilah. Karena sekarang kau menderita diabetes tipe 2, kau depresi, dan pembuluh darahmu tersumbat oleh lemak. Dan ini bisa dengan mudah membuatmu terkena serangan jantung. Makanan cepat saji berkalori sangat tinggi dan praktis tanpa vitamin dan juga mineral. Saranku, kau harus segera beralih ke makanan sehat rumahan atau kau dalam masalah yang besar. Benar begitu, bagus untukmu Arnold. Bagaimana kalau aku berkunjung untuk makan malam ini? Astaga! Arnold, apa yang sebenarnya sudah kau perbuat? Babi panggang? Kue karamel coklat? Bukan itu yang kumaksudkan. Bukan sekedar soal tidak makan makanan cepat saji, kawan. Tapi ini soal makanan berkalori tinggi. Dan kau sudah kebanyakan makan. Ayo, habiskan burritomu dan pergilah ke garasi. Aku akan menunjukkan perangkat baruku yang bisa menyusutkan orang. Kau menjatuhkan burritomu. Arnold, apa kau serius masih mau makan itu? Oke, aturan 5 detik mengatakan kau boleh makan makanan yang jatuh ke lantai tidak lebih dari 5 detik. Tapi aku tidak mau. Arnold, ada apa denganmu? Apa perutmu sakit? Ini kesempatan yang tepat untuk menguji alat pengubah ukuran kuantumku dan mencari tahu dari dalam apa yang membuatmu sakit. Pakai helm ini, dan aku akan menghubungkan kesadaran kesalinan nanomu dan memasukkanmu ke dalam tubuhmu sendiri. Tapi lepaskan dulu celana dalammu. Ini adalah cara tercepat untuk membawamu ke tujuan. Kita mulai!
Kau ingat Arnold, tadi kau makan burrito yang berisi telur cacing pita yang sangat cerdas. Arnold, lihat ini. Mereka membangun kota besar di dalam tubuhmu. Mereka bahkan membangun kebun binatang. Ayo kita cek kebun binatangnya. Ini adalah hari Senin, jadi ada diskon 50%. Oh, astaga. Ini adalah kebun binatang virus dan bakteri patogen. Aku salut dengan para penyusupmu. Flu Spanyol, wabah penyakit, Ebola, tuberkulosis, flu babi, dan flu burung, tifus, cacar, dan banyak patogen langka lainnya. Semuanya di satu tempat. Lihat, bahkan ada favoritku, virus Borona yang jarang dipelajari. Juga dikenal sebagai penyakit kuda sedih. Ini terutama mempengaruhi kuda, domba, sapi, kelinci, dan hewan lainnya. Arnold, aku tidak akan masukkan jariku ke sangkar jika aku jadi kau. Diduga, infeksi tersebut bisa menyebabkan skizofrenia. Arnold, sayangnya perutmu sakit karena parasit. Lihat, mereka membangun jalan raya di ususmu, taman air di kandung kemih, dan bahkan mencoba mendapatkan mineral dari hati. Jika mereka membangun pusat data di kepalamu, kemungkinan besar kau akan mati. Karena kepalamu sangat kecil, kau perlu mencari cara untuk mengeluarkannya. Lebih cepat, lebih baik. Jika kau buka semua sel dari kebun binatang Pandora ini, kemungkinan besar itu akan membantumu mengusir cacing. Ayo Arnold, lanjutkan. Lebih baik batuk akibat Ebola beberapa hari daripada hidup dengan cacing di dalam badanmu. Selamat Arnold atas pengusiran parasit yang heroik. Aku berharap sistem kekebalan tubuhmu bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Ini akan menjadi pelajaran yang bagus untukmu dan untuk diingat bahwa aturan 5 detik adalah omong kosong. Arnie, bangunlah dan bangunlah dari tempat tidur. Aku sudah mengemasi kopermu. Ini tiket pesawatmu. Ayo, cepatlah. Kita berangkat. Kau akan menikmati akhir pekan sebentar yang menyenangkan di spa. Di tempat itu, kau akan mandi dengan Coca-Cola asli yang dibuat menurut resep John Pemberton pada tahun 1886. Campuran obat dari ekstrak coca ini menyerap cukup baik di dalam darah dan bisa menciptakan euforia dalam dosis tertentu. Dan dalam dosis tertentu bisa juga membunuh. Saat mandi dengan minuman ini, kulitmu akan menyerap banyak benzomethyllegonid. Arnold merasa sangat senang dan ceria. Saat ini, jumlah bahan ini dalam darahmu tidak lebih dari 50 mg. Tapi dosis 500 mg sudah beracun dan 1,2 mg akan mematikan. Meskipun euforia berlangsung selama 30 menit, ternyata kau Arnie ingin merasakannya lagi dan lagi. Tidak serius, Bung. Itu sudah cukup untukmu. Tanpa tambahan dosis minuman dari perawatan spa ini, Arnold akan menjadi agresif dan mudah tersinggung. Zat ini akan mengurangi jumlah dopamin di otak dan tanpa itu Arnold merasa tidak bahagia. Sekarang seluruh energinya tercurah untuk mencari lebih banyak Coca-Cola. Arnie, aku ingin kau seperti sebelumnya. Begitu di dalam darah, ekstrak coca akan menaikkan suhu tubuh, mempersempit pembuluh darah, dan juga meningkatkan tekanan darah. Setengah tahun mandi cola setiap hari, Arnie, kau akan terbakar dari dalam. Setelah mencicipi makanan Asia dan juga Eropa, dia pulang untuk mencoba sesuatu yang lebih eksotis. Duduklah di sini dan pilih apa yang akan kau makan lebih dulu. Ayolah Arnold, ini mini mini mo. Satu gigitan dari bayi kobra bisa membunuh seekor gajah seberat 3 ton. Hampir tak ada udara di perutnya. Tapi ketika ular menyelam, ular bisa menahan napas hingga 10 jam. Cairan lambung akan mencernanya dalam 1,5 sampai 2 jam. Seolah-olah itu seekor ayam, dan semua sisanya harus keluar melalui anus. Oh lihat, itu bisa. Jika itu tidak menyentuh darahmu, itu tidak akan bisa membahayakanmu. Apa-apaan itu? Tapi begitu terkena luka atau sayatan, efek bisanya langsung terasa. Kelumpuhan, lalu kejang, dan setelah 15 menit kau akan mati. Tapi hanya jika kau tidak mendapatkan antidot.
Oke, siapa yang membiarkan kataknya masuk? Sebanyak 1 gram dari racun Phyllobates terribilis bisa membunuh manusia 1 kota. Andai ada hewan kecil yang menginjak jejak katak ini, racunnya akan langsung membunuhmu. Bahkan jika kau terkena setetes kecil racunnya pada kulit, boom, kau akan mati. Katak itu akan pingsan 30 detik setelah masuk ke dalam perut. Dan 10 menit kematian yang menyakitkan akan menantimu. Dan antidot untuk racun itu belumlah ada jika kau bisa berhenti mencarinya. Dan jika racun kalajengking ditambahkan ke dalam racun Phyllobates, kekuatannya akan meningkat hingga 12 kali lipat. Ada permintaan terakhir, kau ingin para penonton untuk berlangganan dan memberikan tanda suka. Begitu rupanya. Arnold, kau bisa tidur sepanjang hidupmu. Bangun cepat! Sepertiga dari hidup manusia dipakai untuk tidur. Saat tidur terjadi pemulihan dalam tubuh. Beberapa jenis burung laut mamalia dan reptil dapat tetap terjaga selama hingga 10 hari. Setengah dari otak mereka tertidur, sementara yang lain tetap bekerja. Agar tidak membuang waktu sia-sia, streamer Asian Andy tidur online dan mendapatkan $16.000 dalam 1 malam dari donasi. Sepertinya ada yang membobol rumahmu, Arnold. Arnold, siapa orang-orang ini? Mereka tidak tampak seperti teman-temanmu. Selamat, Arnie. Entah kenapa sepertinya kau melibatkan dirimu ke masalah yang cukup besar lagi. Oh astaga, tempat macam apa ini? Sepertinya asrama kampus, bukan universitas terbaik. Wah, Arnold, sepertinya kau bisa menjadi superstar dalam serial reality yang baru. Bagaimana mereka bisa mendapatkan file tentang kalian semua? Astaga naga, sepertinya mereka membawamu ke sini karena kesalahan. Apa yang mereka inginkan dari kalian semua? Oh, aku tidak suka ini sama sekali. Arnold, apa kau tidak bisa tidur? Sehari tanpa tidur sebabkan sakit kepala, pendengaran menjadi dan ingatan menjadi terganggu. Kau butuh untuk tidur. Dipercaya bahwa rata-rata manusia bisa bertahan tidak lebih dari 5 hari tanpa tidur. Saat itulah ujian sesungguhnya dimulai. Halusinasi optik dan pendengaran mulai muncul. Orang pertama yang memecahkan rekor dunia tanpa tidur adalah Randy Gardner yang berusia 17 tahun yang terjaga selama 11 hari. Tapi ini kemudian dikalahkan oleh Robert McDonald yang tetap terjaga selama 19 hari. Namun perwakilan dari Guinness Book tidak mengkonfirmasinya. Dengan melakukan eksperimen semacam itu sendiri cukup berbahaya bagi kesehatanmu. Kau satu-satunya yang tersisa, Sobat Lama Arnie. Aku ingat satu legenda tentang ilmuwan Soviet. Mereka menempatkan 5 orang di ruangan selama 15 hari dengan gas stimulan yang membuat mereka tetap terjaga. Arnold, kau bebas. Aku bisa membayangkan kau mungkin ingin pulang dan juga tidur nyenyak. Apa yang terjadi? Apa kau baru saja dipecat dari McDonald's? Jangan khawatir, setiap orang pasti berbakat dalam sesuatu. Misalnya, mendengar tentang seorang pria dari Cina yang masuk ke Guinness Book of Records karena dia tidak berkedip selama 57 menit. Hei, kau mau pergi kemana? Arnold! Apa? Kau memecahkan rekor? Caranya? Kau menempelkan kelopak matamu dengan lem? Ya ampun, itu benar-benar berbahaya. Karena berkedip diperlukan untuk melumasi matamu dengan cairan. Kelenjar lakrimal kita mengandung antibodi, lysozyme, dan elektrolit. Tanpa itu, matamu akan menjadi tidak berdaya. Jadi, aku khawatir kau tidak akan bisa mengagumi rekormu terlalu lama lagi. Partikel terkecil di udara akan mulai menempel di mata dan menggoresnya. Selain itu, semakin lama kau tidak berkedip, semakin lama kau menginginkannya. Arnold, ada satu rahasia. Berkedip memiliki fungsi lain. Dia membagikan informasi yang kau terima dan memperbarui perhatianmu. Ini berarti semakin banyak hal menarik yang kau lihat, semakin sedikit keinginanmu untuk berkedip. Cobalah untuk mengalihkan perhatianmu dengan sesuatu yang menenangkan. Iya, seperti film jadul hitam putih yang bagus akan berhasil. Ada 3 jenis air mata, refleks, emosional, dan basal. Karena matamu kering, kelenjar air mata berusaha mencari kekurangan cairan kelembapan. Tapi filmnya juga tidak jelek. Oh tidak, siapa yang menyangka film itu akan ada ledakan nuklir di dalamnya? Arnold, bagaimana perasaanmu? Cahaya terang menyakiti matamu, penglihatanmu memburuk. Ini adalah tanda-tanda konjungtivitis. Ini perlu dirawat dengan benar. Itu pasti tidak akan sembuh dengan sendirinya. Hati-hati saat membaca petunjuk obat Arnold. Dengan penglihatan +5, sangat sulit untuk membaca dari dekat.
Tapi dengan miopia di -5, kau akan punya masalah dengan melihat objek di kejauhan. Para wanita, hentikan! Dia itu matanya buta! Arnold, bangun! Sepertinya kau dipukuli oleh penjaga keamanan apotek dan kau kehilangan semua barang bawaanmu. Aku tidak akan bertahan dalam kondisi yang tidak sehat untuk waktu lama. Tidak punya kekuatan untuk bangun, kemiripan yang menakutkan dengan gejala konjungtivitas adenoviral. Ini terjadi ketika retina robek dan virus menembus masuk. Arnold, bangun! Kau akan mengalami abses dan ablasi retina. Dan kau bisa menjadi buta selamanya. Kau melihat lingkaran cahaya di sekitar ini? Syukurlah, sepertinya ada yang memanggil ambulan. Ada apa lagi? Arnold, itu bukan hantu. Mereka adalah dokter. Berhenti, kau tidak bisa bersembunyi di ladang jagung ini. Lagi pula, itu hanya gambar. Oh, sial. Sebagai seorang astronot berpengalaman, dia dipercaya untuk mengantarkan persediaan makanan dan pakaian ke stasiun luar angkasa internasional. Arnold, jangan makan makanan yang dibawa untuk awak pesawat. Apa yang kau sembunyikan? Jangan bilang padaku, itu burrito buatan sendiri. Apa kau membuatnya untuk para astronot? Saat ini roket telah berhasil merapat ke ISS. Siap-siap untuk membuka pintu. Kau perlu mengklik tombol hijau. Dalam 3, 2, 1. Tombol hijau, Arnold. Hijau! Aku ragu, ada astronot yang mau membantumu setelah kau meninggalkan mereka tanpa makanan. Kau punya cukup udara untuk 8 jam. Bagaimanapun juga, sekarang kau harus berusaha sendiri pergi ke ISS. Menggerakkan tubuhmu sia-sia saja. Bahkan jika kau berlari secepat Sonic, tubuhmu tetap tidak akan kemana-mana. Jadi, ini adalah beberapa pilihan agar bisa bergerak di luar angkasa. Pilihan pertama adalah menggunakan udara di tangki oksigenmu. Udara bergerak melalui tabungnya dengan kecepatan 50 km per detik. Energi macam ini hanya dalam 60 detik bisa membawamu sejauh 3 km. Tapi ini akan secara signifikan mengurangi pasokan udaramu. Jadi ayo lanjut ke pilihan kedua. Burrito. Kau membungkusnya dengan kertas timah. Dan kertas timah adalah reflektor yang sangat baik. Jika kau membuat layar dengan kertas timah, maka partikel cahaya yang dipantulkan akan mengirimkan momentumnya ke kertas timah. Dan dengan begitu akan mempercepat untuk melintasi ruang angkasa. Apa kau tidak dengar apapun yang kukatakan soal layar? Dasar anak sialan! Kita juga bisa menggunakannya. Gas keluar dari tubuh manusia dengan kecepatan 3 meter per detik. Dan mereka bisa mengisi satu balon penuh dalam sehari. Kau hanya perlu memikirkan cara untuk mengeluarkannya. Arnold, apa yang kau lakukan? Berapa banyak burrito yang sudah kau makan? Tinggal sedikit lagi. Keluarkan! Dan ingat cara cinta kematian dan robot? Kau harus melepaskan tanganmu. Oke, atau hanya jarimu. Hanya tinggal 3 meter lagi. Lepaskan bagian dari baju dan lempar ke arah yang berlawanan. Ini akan mendorongmu maju. Cepat, katakan apa harapan kalian? Arnold saat ini mencoba baju super kuat harga jutaan dolarnya yang baru. Hei, kau bodoh, kenakan kembali celana dalammu. Hari ini kau akan mengunjungi planet terkecil dan terbesar dalam tata surya. Kau dengar, kau berangkat 1 menit lagi. Tarik lebih keras. Siap, berangkat. Ups, kita terbang terlalu jauh. Lebih tepatnya, matahari menarik kita. Sekarang untuk melawan gravitasinya, untuk mencapai Merkurius, kita butuh bahan bakar lebih banyak untuk meninggalkan tata surya. Entah bagaimana itu berhasil. Di sebelah kiri sangat panas dan di sebelah kanan sangat dingin. Kuturunkan kau di titik temunya. Suhu di sana sekitar -100 derajat. Rencana bagus. Bisa jadi jika kita di bumi, kau tidak bisa melambat menggunakan parasut di sini. Hampir semua gas Merkurius telah tersebar ke angkasa karena lemahnya medan magnet dan gravitasi. Pemandangan yang sangat indah. Merkurius 3 kali lebih dekat ke matahari dibanding bumi, jadi matahari jauh lebih besar. Dasar bodoh,
Merkurius juga berotasi. 1 hari di sini sama dengan 88 hari di bumi. Cepat bangun dan lari. Gravitasinya 62% lebih lemah dibandingkan bumi. Jadi kau yang seberat 40 kilogram, hanya 15 kilogram di sini. Sekarang beratmu sama dengan kucingku. Jangan bergerak. Iya, kelembapan sudah keluar dari tubuh. Gas perut terdorong keluar. Sudah kubilang jangan minum soda sebelum kita pergi. Cairan di jaringan lunaku berubah menjadi gas. Ini menjelaskan terjadinya kembung. Dan berhenti. 10 detik. Bagus, otak dan jantungmu masih bekerja. Kematian akan datang dalam waktu 80 detik. Perhentian selanjutnya, Jupiter. Tenang, tarik napas lebih dalam. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, turun. Dengan gravitasinya yang kuat, daya tarik Jupiter 2,5 kali lebih kuat dibanding bumi. Kecepatanmu sama dengan mobil sport Bugatti, 430 km per jam. Sekarang menjauh dari sini, dasar bodoh. Kau tidak akan bisa bayangkan itu apa. 3 kata, titik merah raksasa. Ini adalah badai paling kuat di sistem tata surya kita. Kecepatan anginnya mencapai 600 km per jam. Planet bumi yang kita cintai ini bisa ditelan oleh pusaran ini hanya dalam sekejap mata. Kau telah turun mencapai ketinggian 156 km. Ini adalah batas eksplorasi manusia. Atmosfer yang padat membuat tidak bisa mengirimkan sinyal radio atau cahaya. Ini adalah zona aktivitas listrik yang tinggi, sehingga kilat sepanjang 1000 km adalah hal yang biasa. Tekanan pada kedalaman 20.000 km lebih besar 3 juta kali dibanding di bumi. Dan ternyata suhunya mencapai 10.000 derajat Celcius. Dan kau masih hidup. Kami buat baju yang luar biasa. Hei, dari mana kau dapatkan mobil ini? Arnold! Kau hampir membunuh burung itu. Sekarang kau harus panggil taksi untuk wanita ini. Untungnya itu hanya burung pipit, bukannya elang. Kupikir ponselmu baru saja memesan semua taksi di seluruh Amerika Serikat ke satu tempat. Di Amerika, sekitar 230.000 orang terdaftar sebagai supir taksi. Lebih dari setengahnya adalah supir Uber. Semua mobil ini antri dalam barisan. Tentu saja akan menciptakan kemacetan sepanjang 800 km. Tentu saja sepertiga negara bagian New York akan lumpuh. Tentu saja kau akan sulit bernapas di jalan karena emisi meningkat 2 kali lipat dari biasanya. Dan karena itu kau akan mulai batuk, merasa pusing, dan mungkin saja menderita stroke. Kau jangan berharap pada ambulans karena itu tidak bisa menyelamatkanmu. Atau 3.000 pasien lainnya yang memanggil ambulans setiap hari. Kau bisa ambil risiko dan naik kereta api bawah tanah ke rumah sakit. Tapi 6 juta orang yang biasanya naik mobil sudah ada di kereta api bawah tanah. Jadi hari ini akan ada sekitar 11 juta orang jahat, marah yang terlambat naik kereta. Hei, dia yang menyebabkan seluruh kemacetan ini. Kriminal sudah merampok separuh toko di kota ini karena polisi tidak bisa merespons kejahatan. Arnold, aku pikir sebaiknya kau sekalian saja pergi ke luar negeri. Ada tempat untukmu di pesawat manapun yang meninggalkan New York. Orang tidak bisa ke bandara dan pesawat terbang separuh kosong. Dan maskapai ternyata merugi lebih dari $10.000 per penerbangan. Apa Arnold selalu membayar hutangnya? Seluruh supir taksi menghabiskan sekitar $15 juta hanya untuk bahan bakar untuk datang menjemputmu. Bagaimana kau akan membayarnya? Arnold, kau serius punya uangnya? Apa kau kaget karena kau satu-satunya penumpang di pesawat ini? Boeing 767 ini milik maskapai paling berbahaya di dunia. Scam Air. Tepat setelah perusahaan ini berdiri di tahun 2003, salah satu pesawatnya keluar dari landasan saat mendarat. Banyak penumpang terluka, tapi untungnya semuanya selamat. Kemudian sekali lagi, setelah kejadian itu, salah satu pesawatnya menghilang dari radar setengah jam sebelum mendarat. Setelah 2 hari pencarian ditemukan menabrak gunung. Dan dari 104 orang di dalamnya, hanya mikroba yang selamat. Aturan nomor 1 di pesawat, selalu kencangkan sabuk pengaman. Kepadatan udara terus berubah. Bayangkan, saat musim panas, kau terbang di atas lapangan dengan angin hangat bertiup di pesawat. Kemudian tiba-tiba lokasi berubah dan kau mulai terbang ke atas danau yang dingin. Angin hangat tiba-tiba berhenti mempengaruhi pesawat dan kau mulai wih!
Turbulensi mengguncang pesawat dan menurunkan sejauh 3 meter. Dan semua ini terjadi dengan kecepatan 800 km per jam. Dan jika tanpa sabuk pengaman saat manuver 2G, kau akan mati. Minimal tabrakan tunggal dengan kursimu atau mematahkan tulang rusukmu, memutar lenganmu, mematahkan tengkorak, dan kemudian, oh siap! Udara tipis yang keluar dari mesin menarik petir lebih kuat dari apapun di darat. Namun yang paling menarik adalah bahwa pesawat besar seringkali menciptakan petir sendiri. Dari ekor, pelepasan listrik ratusan ribu ampere menyebar ke awan. Dan dari hidung ke tanah, petir bisa memecahkan kaca depan dan mematikan semua elektronik di dalamnya. Pegangan Arnold, pendaratan bisa lebih buruk daripada di pantat jelek bibimu. Astaga Arnold, sepertinya kau akan bertemu dengannya untuk terakhir kalinya di pemakamanmu.